Good morning everyone. Good morning my student. Okay, how are you today? Okay, mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat selalu di rumah ya. Dan mudah-mudahan kabar kalian tetap semangat terus dan tidak ada yang sakit terkena COVID-19 ya. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materinya ya. Jadi di hari Senin ini kita belajar materi agama ya. Jadi ini adalah pelajaran yang kedua ya, Pendidikan Agama Katolik kelas 1 Diriku dan Temanku, yaitu pembelajaran yang kedua ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita harus buka dengan doa pembukaan ya. Oke, pasti anak-anak sudah lancar ya doanya, doa Papa Kaminya. Sekarang kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak lihat di slide pembelajaran kita ya. Kalian juga bisa lihat LKS kita ya. LKS agamanya. Tunggu sebentar, Ibu ambil dulu. Oke, ini dia LKS agamanya ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran kedua ada di halaman 10 ya. Jadi di LKS ini ya, LKS agama, anak-anak bisa dilihat di halaman 10 ya, Diriku dan Temanku ya. Nah, jadi nanti dilihat di buku paket juga ya, disesuaikan. Mari mengamati gambar anak-anak di bawah ini ya. Di sini anak-anak lihat ada anak perempuan ya. Ada yang rambutnya panjang diikat, ada anak perempuan yang rambutnya keriting ya. Dan di sebelah sini ada anak laki-laki, ada yang rambutnya lurus dan ada yang rambutnya pendek. Ada badan yang gendut, gemuk, berisi, ada yang badannya kecil ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apa perbedaan di antara kedua anak perempuan? Yang pertama, anak perempuan yang ini rambutnya lurus. Yang berikutnya, rambutnya keriting, anak-anak. Jadi dari sini kalian belajar membedakan. Sama-sama anak perempuan tapi memiliki perbedaan ya. Oke, atau ciri khasnya masing-masing, karakteristiknya. Apa perbedaan di antara kedua anak laki-laki? Nah, anak yang pertama badannya kurus atau badannya kecil. Anak yang kedua badannya gemuk atau badannya berisi. Anak yang pertama rambutnya lurus ya, lembut sepertinya ya. Anak yang ini sepertinya rambutnya agak keriting, ada ikal gitu ya. Rambutnya juga pendek ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari perbedaan. Jadi kita setiap manusia anak-anak memiliki perbedaannya masing-masing, memiliki kelebihan atau kekurangannya masing-masing ya. Ada macam-macam perbedaan di antara kita. Ada anak badannya kurus, ada anak yang badannya gemuk, ada anak berambut keriting, ada anak yang berambut lurus ya. Oke. Ada anak warna kulitnya putih ya. Ada anak yang berwarna hitam kulitnya atau sawo matang ya. Ada anak yang matanya sipit, ada anak yang matanya bulat, dan masih banyak perbedaan lainnya yang dapat kita lihat di antara kita anak-anak ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tuhan menciptakan setiap anak berbeda agar semua nampak indah dan istimewa ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi kita sesama manusia, anak-anak ya, harus saling tolong menolong ya, harus saling menghormati ya, harus juga bersikap
sopan ya dengan sesama teman-teman kita, mau itu dengan anak yang seumuran kita, dengan teman kita, maupun dengan orang tua dan atau dengan bapak ibu guru, dengan tetangga juga kita harus bersikap sopan, menolong, menghormati. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita kepada teman? Tidak memilih atau membedakan teman. Jadi semuanya adalah teman kita ya. Oke. Nah, anak-anak bisa lihat kisah penciptaan manusia Adam dan Hawa di Kejadian bab 2 ayat 18 dilanjutkan ayat 21 sampai ayat 22. Jadilah teman yang rukun. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paket halaman 8 ya, dan di LKS juga ada di halaman 11 ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ya. Oke. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu ya. Oke. Allah menciptakan Adam berbeda dengan Hawa. Adam seorang anak laki-laki, sedangkan Hawa seorang anak perempuan. Nah, laki-laki Adam diciptakan dari tanah debu ya. Nah, perempuan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Nah, kita semua juga diciptakan berbeda seorang dengan yang lain. Perbedaan di antara kita adalah baik anak-anak ya. Semuanya adalah makhluk yang istimewa. Jadi anak yang berambut keriting sama istimewanya dengan anak yang berambut lurus ya. Karena kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang Tuhan ciptakan ya. Jadi setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik dan istimewa ya. Jadi berbeda maksudnya tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman ya. Tapi perbedaan kita dengan teman-teman lain itu menjadi indah. Meskipun kita berbeda, kita tetap harus hidup rukun ya. Oke, jadi sudah paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang tugas agamanya anak-anak bisa lihat di LKS agama yang sudah kalian pegang ya. Lihat di halaman 13. Anak-anak lihat halaman 13, latihan pengetahuan 2 agama Katolik ya. Nah, lihat di situ ada pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 5 ya. Number 1 and sampai number 5 ya. Nah, anak-anak tidak perlu salin di buku, langsung silang di situ mana yang jawaban yang menurut anak-anak benar ya. Nah, sekarang lanjutkan lagi bagian kedua yang di halaman 13, menjodohkan. Nah, mana kalimat di situ kan ada kotak-kotak. Dalam kotak itu ada jawaban. Mana menurut anak-anak yang benar? Nanti dijawab ya. Nomor 1 misalnya menurut kalian yang benar C, berbohong misalnya ya. Nomor 2 titik-titik teman bersedih. Nah, kalau ada teman yang sedih, bagaimana sikap kita? Nah, apakah misalnya tidak boleh? Nah, gitu ya. Jadi silahkan itu kalian isi ABC-nya saja ya. Nah, lanjutkan ke ya cukup itu dulu ya anak-anak. Jadi tidak usah banyak-banyak dulu ya. Nah, jadi tadi tugasnya di tema 1, subtema 3 pembelajaran yang ke 6 ya, lalu dilanjutkan dengan pelajaran agama ya. Oke, sampai di situ dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Nah, seperti biasa, untuk menutupnya kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa
Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran agama Katolik hari ini ya, pembelajaran yang kedua ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai ketemu besok. Bye.